Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang. Pemirsa, seorang pria curhat di media sosial. Ia menduga bayinya tertukar di rumah sakit di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bahkan ia merasa janggal karena menerima bayinya dalam kondisi meninggal dunia dan merasa ciri fisik bayinya berbeda. Ini bayi saya yang baru lahir keluar kamar operasi, menangis kenceng. Ini fotonya bayi saya yang pakai topi. Ini anak yang meninggal, yang bukan anak saya. Muhammad Rauf dan Feni, pasangan muda yang masih dalam kondisi berduka ini mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat setelah video curhatannya viral di media sosial. Dengan membawa sejumlah berkas sebagai bukti, keduanya kemudian mendaftarkan aduan. Pasangan muda warga Cikarang Selatan ini mengaku jika bayi mereka yang baru saja dilahirkan pada 16 September lalu telah tertukar dengan bayi lain. Dugaan itu muncul ketika pihak rumah sakit tidak menunjukkan bayinya kepada sang ibu. Sementara sang ayah hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan mengenai kondisi bayi serta jenis kelaminnya. Menurut Rauf, ada tahi lalat pada wajah bayi yang meninggal, sementara bayi yang dilahirkan istrinya tidak memiliki tahi lalat. Yang meninggal. Itu tahu tertukarnya tuh karena bayi saya tuh dari awal lahir ibunya nggak diperlihatkan gitu. Setelah bayi dibawa keluar saya langsung azanin. Setelah itu anak saya dibawa buru-buru ke ruang NICU. Pas diajanin itu Pak, ya, dikasih lihat petunjuknya ini lengannya lengkap ini. Nggak dikasih lihat Pak. Oh itu ditutup semua Pak, gitu kelaminnya? Bedungnya full. Di kelamin pun nggak dikasih tahu. Oh dari tumbuh badannya nggak dikasih tahu semua? Nggak dikasih tahu. Oh. Pas sedih banget, korban gitu ya, setiap hari nangis. Ya kata suami ini anak beda dari pas pertama kali ngelihat. Ya itu pas di mau kubur itu Pak. Dia dari tahi lalatnya katanya nggak ada, yang bayi meninggal ada. Tapi sempat dikasih ke ibu nggak Pak, menyusui gitu? Enggak, sama sekali saya nggak ngeliat. Dari pas lahir, dari keluar dari perut saya nggak sama sekali nggak diiniin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski semula Rauf bersedia menempuh jalur kekeluargaan dengan pihak rumah sakit, namun ia dan istri tetap ingin mencari keadilan. Keduanya berharap KPAI dapat mengawal kasus itu untuk mengungkap kebenaran dugaan tertukarnya bayi mereka. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih buka suara pemirsa mengenai polemik bayi Muhammad Rauf yang diduga tertukar. Saya yang baru lahir keluar kamar operasi, menangis kenceng. Ini fotonya bayi saya yang pakai topi. Pihak rumah sakit telah menemui Rauf di tempat kerjanya untuk menempuh jalur kekeluargaan serta bersedia mengawal pemeriksaan dugaan bayi tertukar. Ini fotonya anak saya. Sejauh ini pihak rumah sakit juga mengklaim pihaknya dan orang tua bayi telah bersepakat menyelesaikan kasus ini dengan melakukan tes DNA. Rumah sakit akan menanggung seluruh biaya tes DNA dan lokasi tes DNA akan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh orang tua bayi. Pemeriksaan DNA untuk menguak kebenaran dan akan menanggung biaya yang diperlukan di laboratorium yang dipilih oleh Pak Rauf dan Bu Feni. Semoga hal ini bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kasus dugaan bayi tertukar di RSI Jakarta di Cempaka Putih ini menjadi perhatian publik. Lalu bagaimana tanggapan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI? Kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua KPAI, ada Bapak Jasra Putra. Selamat siang Pak Jasra. Selamat siang, Mbak Indi, Mas Palupi ya. Ya, sebelum kami akan berbincang bersama dengan Bapak Jasra Putra, pemirsa kami juga memiliki informasi dari pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih berikut ini. Pemberitaan yang beredar terkait kasus identifikasi bayi Nyonya F di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, saya Dr. Jack Pradono, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, menyampaikan bahwa kami telah bertemu dengan orang tua bayi dan telah menyampaikan rasa simpati kami dan menawarkan dukungan agar keluhan yang disampaikan
bisa diselesaikan dengan baik. Orang tua bayi juga telah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami dan orang tua bayi telah bersepakat untuk melakukan tes DNA atas biaya dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih di laboratorium yang dipilih oleh orang tua bayi. Rencana tes DNA akan segera dilakukan dalam minggu ini. Kami mengajak semua pihak untuk bersabar dan menghindari polemik hingga hasil tes DNA ini keluar untuk menjaga privasi keluarga. Sebagai lembaga layanan kesehatan, kami terikat dengan standar mutu dan aturan yang ketat yang harus kami taati demi memberikan layanan terbaik kepada pasien. Ya pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua KPAI, yakni Bapak Jasra Putra. Selamat siang Pak Jasra, bagaimana nih Pak tanggapan dari pihak KPAI mengenai kasus ini? Apakah betul orang tua dari bayi yang diduga tertukar ini sudah membuat laporan ke pihak KPAI? Ya, pertama Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentu menyampaikan keprihatinan ya atas kasus yang dialami ibu dan bapak ya dari bayi yang diduga tertukar ya. Mereka telah datang ke KPAI pagi kemarin hari Kamis jam 10 dan diterima oleh bagian pengaduan. Saya juga mendampingi untuk mendalami bukti-bukti yang sudah diserahkan ya. Baik misalnya bukti rekam medis ya berupa ciri-ciri bayi, kemudian orang tua juga menyerahkan ya persaksiannya sebagaimana dalam pemberitaan ya dia mengazani gitu. Kemudian dia juga, keluarga ini juga menyampaikan terkait kejanggalan ya yang terjadi di salah satu rumah sakit ini yang tidak langsung menyerahkan anak ini kepada ibunya saat dilahirkan gitu ya. Jadi ini juga disampaikan. Nah, oleh sebab itu untuk memastikan aduan ini tentu kami akan menindaklanjuti terkait informasi-informasi yang disampaikan gitu ya oleh orang tua baik berupa foto, video gitu ya yang mulai dari masuk sampai ke penguburan ya yang tentu ini akan menjadi pengawalan kami termasuk juga disampaikan terkait kesepakatan ya antara rumah sakit dengan keluarga di mana rumah sakit bersedia untuk melakukan tes DNA atau memfasilitasi tes DNA yang ditunjuk oleh keluarga. Jadi kami juga mendapatkan dokumen-dokumen tersebut gitu yang saya kira ini menjadi dokumen kami. Nah selanjutnya tentu KPAI akan mengklarifikasi ya dalam waktu dekat ini, paling lama rencana hari Senin siang kita akan panggil rumah sakit tersebut gitu ya untuk mengklarifikasi terkait aduan yang masuk ke kami gitu Pak. Sementara itu sejauh ini apa informasi yang telah masuk ke KPAI? Apakah KPAI juga sudah menemukan bukti-bukti keteledoran mungkin dari pihak rumah sakit atau seperti apa, Pak Jasra? Ya, untuk sementara kami dapatkan baru dari informasi dari keluarga gitu ya, baik kejanggalan ya ketika bayi lahir tidak diserahkan, kemudian termasuk juga penjelasan yang didapatkan soal jenis kelamin gitu ya, kondisi kesehatan gitu ya. Nah saya kira ini tentu akan kita klarifikasi ya dengan pihak rumah sakit apakah apa yang disampaikan oleh orang tua pengadu ini seperti itu atau mungkin ada informasi-informasi lain gitu yang tentu akan kita dalami. Nah dari sini tentu akan kita ambil langkah-langkah ya untuk tentu kami mohon berikan kesempatan tentu KPAI untuk menyelesaikan ya, sesuai dengan tusi kami gitu ya. Satu mengawasi ya tentu secara otomatis ya dari peristiwa ini. Kemudian yang kedua tentu langkah-langkah lain yang tentu kami akan berkoordinasi dengan pihak keluarga ya. Misalnya tadi soal tes DNA ya karena ini tentu menjadi kunci. Pengalaman kita di tahun 2023 peristiwa bayi tertukar di salah satu rumah sakit di Kabupaten Bogor ini kan juga sangat luar biasa ya. Keterlibatan Polres Bogor, kemudian para profesional, ada peksos, psikolog gitu ya, dan para tokoh agama gitu ya. Nah saya kira
tentu ini akan menjadi model juga bagi KPAI nanti untuk menawarkan kepada para pihak ya untuk menyelesaikan kasus-kasus ini, dan tentu tes DNA ini menjadi kunci untuk tindak lanjut dari penyelesaian kasus berikutnya gitu Mas. Baik, jadi pihak orang tua sudah membuat laporan kepada pihak KPAI dan pihak KPAI ini akan segera mengkonfirmasi kepada pihak rumah sakit. Terima kasih atas informasinya Bapak Jasra Putra, ini selaku Wakil Ketua dari KPAI. Ya, terima kasih.